Pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah, tahun 571 kalau pakai kalender Romawi, tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, raja Persia bernama Kisra. Maka menjelang subuh hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Tak ada ikhtilaf. Tanggalnya ya, harinya tak ada ikhtilaf. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom. Tak tahu datang dari mana. Mereka heran. Dari mana ini terang? Begitu riwayat Ibnu Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tak tahu apa sebab. Begitu menurut riwayat Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah, karena Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing, akikah. Oh, akikah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada. Zaman Nabi Muhammad dibersihkan dari yang kotor-kotor. Mereka darah kambing itu diusapkan ke kepala anak yang baru lahir. Kotor, najis. Tapi setelah Islam datang dibersihkan, karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberinya nama. Yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad. Nama itu belum pernah dipakai sebelumnya. Dia dikhitankan pada hari ke-7, karena khitan sudah ada pada syariat datuk moyangnya Ibrahim. Nabi-nabi setelah Ibrahim berkhitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan, Ustaz. Khitan. Siapa yang menghapuskan khitan dalam agama Nasrani? Paus bernama Saul, seorang laki-laki merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan. Kata dia, sejak Isa disalib maka semua suci, tak perlu lagi berkhitan. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh. Maka Nabi saudara sesusuan dengan Masruh. Ibunya lain, tapi satu ibu susuan, karena Suwaibah menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Suwaibah menyusukan bayi-bayi lain. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya karena adik ayahnya, tapi di sisi lain juga Hamzah adalah saudara satu susuannya. Belakangan Hamzah meninggal pada perang Uhud. Kita akan kaji selanjutnya. Pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'ad. Maka pada saat itu Jibril alaihissalam datang. Saat dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah. Apa kata anak-anak itu? Ibu Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi SAW berubah raut wajahnya. Lalu kemudian Anas yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, mata kepalaku sendiri pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi itu fi sadrihi, di dada Nabi. Jadi bukan fiksi, bukan makna kiasan, tapi memang betul nyata. Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 sinin. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Membawakan air mandi Nabi, membawakan terompah Nabi, dan pernah dia melihat Nabi berbuka baju, nampaknya bekas itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimatus Sa'diyah merasa takut. Khasyitu, aku khawatir ini anak ini ada apa-apanya. Daripada dia nanti meninggal dunia di tanganku,
maka kembalikanlah kepada ibunya, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya Aminah bersama ibu Aminah hingga berusia 6 tahun. Lalu Aminah merasa perlu membawa anak ini untuk ziarah ke makam ayahnya yang sudah meninggal dunia ketika berdagang ke negeri bernama Yathrib. Lalu kemudian dibawalah anak berumur 6 tahun ini, kira-kira anak umur 6 tahun sekarang baru masuk sekolah dasar. Anak ibu, anak bapak yang umur 6 tahun lebih kurang begitulah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa berziarah ke makam ayahnya. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, hatta matat, meninggal Aminah di sebuah kampung bernama Abwa baina Makkah wal Madinah, terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari ziarah ke makam ayah, baru saja menemukan makam ayah, hilang pula ini. Pulang dalam keadaan yatim piatu. Umur 6 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke kota Makkah, lalu kemudian diserahkan kepada datuknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangsawan Quraisy. Kalau dia mau duduk di samping Ka'bah, maka sudah disiapkan di situ kasur untuk tempat duduk Abdul Muttalib. Anak-anaknya satu pun tak ada yang berani. Anak Abdul Muttalib laki-laki 10 orang. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang 5 itu yang masyhur. Abu Lahab kafir masuk neraka, Hamzah masuk Islam, Abu Talib ayah Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Talib ayah Abdullah bin Abbas, dan ayah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang 5 lagi tidak masyhur, 5 perempuan. Satu pun anak laki-laki ini tak berani duduk di situ. Tapi kalau sudah datang Nabi Muhammad SAW, duduk Nabi di kasur itu bebas, cucu kesayangan. Bapak yang sudah punya cucu bisa membayangkan cucu enak saja duduk memegang kepala datuk karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad duduk di atas kasur itu, paman-pamannya menariknya. Lalu kemudian apa kata Abu Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, da'u, biarkan ibni haza, anakku ini, biarkan dia. Wallahi, demi Allah, inna lahu lasya'nan, sesungguhnya nanti cucuku ini punya kedudukan yang luar biasa. Mungkin batinnya sudah melihat. Duduklah Datuk Abdul Muttalib bersama cucu kesayangan, diusapnya pundak cucunya itu. Kemudian dia senang, wa yusirruhu ma yarahu yasna, dibiarkannya cucunya itu berlari-lari. Saat itu Nabi SAW diasuh, dibesarkan. Kemudian pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula lah datuknya Abdul Muttalib. Meninggal Abdul Muttalib, maka berpindah ke asuhan paman bernama Abu Talib. Abu Talib pedagang. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf, musim dingin syita mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu sampai mereka ke sebuah negeri bernama Busra. Kemudian mereka berhenti untuk bernaung. Keluarlah pendeta dari gereja itu bernama Bahirah. Apa kata Bahirah? Hadza sayyidul alamin, ini anak ini sayyidul alamin, pemimpin semesta alam. Lalu kemudian heranlah Abu Talib, kenapa pendeta ini tiba-tiba keluar? Zaman itu pendeta tak ada keluar, pendeta hanya di dalam gereja saja. Lalu kemudian dia tanya, dari mana kamu tahu itu? Apa kata Bahira? Ketika kamu tadi berada di atas bukit mau turun ke bawah, aku melihat semua pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud. Itu pokok kayu dan batu tidak sujud kecuali hanya kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah,
aku mengetahui itu dari khatim, stempel kenabian. Lalu kemudian kami sudah melihat tanda-tanda itu di dalam kitab suci kami. Pendeta Bahira memuliakan, disambut sebagai tamu. Lalu kemudian sa'ala Abu Talibin ayyaruddahu, hai Abu Talib, antarkanlah anak ini pulang ke Makkah, jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Heran Abu Talib, kenapa saya bawa? Dia bantu-bantu saya dagang, ini keponakan saya. Kalau saya bawa ke negeri Syam, kenapa? Karena di negeri Syam itu khaufan alaihi minar Rum wal Yahud, karena di sana ada orang Romawi Yahudi yang memang sudah menunggu-nunggu Nabi terakhir. Kalau mereka lihat ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka akan membunuhnya. Maka Bahira mengatakan, bawalah dia pulang. Saat itu umur Nabi 12 tahun.